Halo semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi ya bersama Miss dalam proses pembelajaran melalui daring. Semoga kita semua masih tetap sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan mempelajari pendidikan dan kewarganegaraan. Silahkan persiapkan buku pena 5B-nya halaman 85 sampai halaman 97. Namun sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan doa ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita masuk pada tema 5 subtema pertama dengan materi peristiwa Sumpah Pemuda, upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan upaya mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu silahkan diperhatikan ya. Pertama, peristiwa Sumpah Pemuda. Persatuan dan kesatuan bangsa sangatlah penting untuk menjaga kerukunan dan kedaulatan bangsa. Salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres tersebut dihadiri oleh 750 orang wakil dari organisasi-organisasi kepemudaan. Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda yang mengikuti kongres tersebut. Para pemuda berasal dari berbagai suku di Indonesia. Jadi setiap tanggal 28 Oktober ya kita memperingati peristiwa Sumpah Pemuda. Para pemuda meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia hanya dapat diraih dengan semangat persatuan dan juga rasa cinta tanah air. Oleh sebab itu diselenggarakan Kongres Pemuda untuk mempersatukan seluruh pemuda di Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan dasar untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan. Lalu, apa bunyi Sumpah Pemuda? Berikut ini adalah isi Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam Kongres Pemuda II ini pun, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu ciptaan W.R. Supratman ini telah menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Dalam kongres ini pula bendera merah putih dikibarkan mengiringi lagu tersebut. Jadi lagu Indonesia Raya pertama kalinya diperdengarkan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda mengorbankan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Banyak manfaat yang kita peroleh dari peristiwa tersebut, di antaranya mempererat persaudaraan, mewujudkan kerukunan, menumbuhkan semangat bekerja keras, semangat untuk gotong royong dalam membangun bangsa. Jadi itulah beberapa manfaat yang kita peroleh dari peristiwa Sumpah Pemuda. Selanjutnya, upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, semangat persatuan bangsa Indonesia sudah tersebut melalui munculnya organisasi-organisasi nasional. Salah satunya adalah Indische Partij
Indonesia Parties atau IP adalah partai politik pertama di Indonesia yang didirikan oleh Dowes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Indonesia Parties berani mengkritik pemerintah Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Indonesia Parties bertujuan untuk mengembangkan semangat persatuan dan cinta tanah air bangsa Indonesia. Indonesia Parties juga menjadi pemersatu bangsa Indonesia karena anggotanya berasal dari beragam suku, ras, dan agama. Indonesia Parties merupakan salah satu upaya bangsa Indonesia mempertahankan persatuan dan kesatuan. Mereka bersatu mengusir penjajah untuk meraih kemerdekaan. Upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia perlu terus dilakukan sampai sekarang. Selain melalui organisasi, upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan juga harus diterapkan dalam keseharian. Berikut ini beberapa cara mempertahankan persatuan dan kesatuan. Pertama, saling menghormati dan menghargai. Kedua, menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Ketiga, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. 4. Memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. 5. Menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. 6. Menolong tetangga yang mengalami musibah. Ketujuh, memiliki rasa toleransi antar sesama. Keragaman yang tidak disikapi dengan baik dapat menyebabkan perpecahan. Oleh sebab itu, kita harus saling menghargai perbedaan dalam keragaman agar persatuan dan kesatuan dapat terus dipertahankan. Jadi, itulah ya beberapa cara kita mempertahankan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, usaha mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara Indonesia sering disebut juga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang merupakan satu kesatuan. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan kekuasaan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sebutan NKRI adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lebih lanjut lagi, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Berikut ini peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan modal penting dalam pembangunan bangsa. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, bangsa kita akan mudah terpecah belah. Upaya mempersatukan NKRI merupakan tugas kita bersama sebagai warga negara. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mempersatukan NKRI adalah berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Misalnya, ikut serta dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ikut serta dalam organisasi masyarakat, mengikuti upacara bendera, serta ikut serta dalam kegiatan gotong royong di masyarakat.
Upaya mempersatukan bangsa perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan persatuan, keutuhan bangsa tetap terjaga. Jadi, itulah beberapa cara kita untuk mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, silakan pelajari kembali bukunya di rumah ya. Demikianlah materi PKN pada hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.